Pertama Virgin saya maraton di ini. Surabaya Marathon dengan catatan waktu itu 4 jam 34 menit. Kalau boleh tahu waktu itu rutenya di mana aja? Yang berbeda di tahun ini yang kemarin saya lihat lebih banyak ikonik-ikonik dari Surabaya yang diputerin. Dulu saya kalau ngerjain lomba lari itu katain sama teman-teman IO lain, ngapain lu ngerjain lomba lari? Selamat datang di podcast perdana Le Minerale Surabaya Marathon 2026. Jadi menjelang race 2 Agustus nanti kita akan ngobrol, ini bukan ngobrol soal lari, tapi kita juga ngobrol bagaimana sebuah event besar ini mempersiapkan race ini dari sudut pandang pelari dan penyelenggara. Karena pada akhirnya maraton itu bukan hanya soal siapa yang paling cepat sampai finish, tapi bagaimana mereka itu juga bisa menikmati race ini dengan nyaman, aman, terus juga di tengah cuaca Surabaya yang sangat luar biasa panas ini. Itu bagaimana kita akan ngobrol soal dari perspektif dua orang, dari POV atlet dan race management. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Saya bersama dengan Pak Willem Tan, beliau ini adalah Indonesia Triathlon Enthusiast dan 9 kali Ironman 140.6, 3 kali WMM Chicago, Tokyo, dan Boston. Dan cukup masih banyak lagi, Anda bisa cek di Instagramnya @wellemtan ya. Dan saya bersama dengan Pak Didit Santoso, DND Sport Race Management yang juga sudah berkiprah di race management kurang lebih selama 16 tahun. Dua narasumber kita yang sangat luar biasa akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Anda yang ingin ikut race Le Minerale Surabaya Marathon 2026. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Saya bersama dengan Pak Willem. Pak, mungkin bisa kita akan ngobrol di awal ya. Mengapa Anda itu sangat tertarik untuk, kita di tengah cuaca yang panas ini memang butuh hidrasi ya. Ya. Cuma bedanya hidrasi di ruangan ini harus ada kopi ya. Itu dia. Karena kopi yang satu ini juga sangat luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman dari Brew & Els yang sudah menyiapkan tempat yang sangat luar biasa, yang nyaman, yang adem juga di tengah Surabaya yang panas ini ya. Lokasinya di Citraland, jadi nanti search aja di Instagram brewandels.sby. Oke, boleh sambil diminum dulu nih. Ini kan memang kita akan ngobrol tentang personal dari Pak Willem dan juga nanti Pak Didit ya. Karena kita Surabaya ini kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita sudah kenal itu pasti akan lebih engage-nya itu lebih merasa memiliki gitu. Betul. Kayaknya aku harus mencontoh dari Pak Willem nih gitu ya. Jadi apa yang membuat Pak Willem ini menggeluti dunia race maraton dan juga triathlon mungkin ya? Ya. Mungkin saya koreksi dikit dulu Ya. biar kita nggak tegang, bukan Pak Willem, tapi saya banyak dipanggil sekarang Ya. berubah jadi Om Willem. Oke. Siap Om Willem. Oke. Ya. Berarti saya panggil Om Willem aja ya. Ya. Oke, Om Willem silakan. Ya. Gimana? Jadi awal saya berlatih di tahun 2019, mulai dari bersepeda, berlari, dan saya ingat jelas di tahun 2019, event pertama saya lari maraton itu di Surabaya Marathon. Surabaya Marathon ini? Ya. Jadi cikal bakal Surabaya Marathon yang dihidupkan kembali di 2026. Tahun 2019 terakhir sebelum pandemi, saya pertama kali Virgin maraton saya di Surabaya Marathon. Wow. Jadi benar-benar saya merasa ini maraton di rumah sendiri. Keren. Ya. Jadi ini memang awal pertama kali berarti Betul. ya? Pertama Virgin saya maraton di ini. Surabaya Marathon dengan catatan waktu itu 4 jam 34 menit. 4 jam 30 menit. Ya. Wow. Tapi Kemudian setelah itu setelah maraton saya kepingin tantangan yang lebih yaitu di triathlon, yaitu dengan berenang, bersepeda, dan berlari. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang ya? Keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai Ya. sekarang. Jadi mungkin taunya dari Surabaya Marathon awal itu gimana? Memang awalnya memang suka lari ya berarti ya? Awalnya saya lari cuma coba-coba lari, seneng-seneng lari aja. Kemudian akhirnya kepingin bagaimana sih rasanya ikut full maraton. Akhirnya waktu itu ada Surabaya Marathon. Akhirnya saya mendaftar Surabaya Marathon. Boleh digambarkan nggak Surabaya Marathon pada waktu itu tuh seperti apa di tahun 2019? Surabaya Marathon, karena itu Virgin Marathon saya, jujur saya belum bisa membuat satu perbandingan. Tapi waktu saya lari di tahun 2019 itu cukup oke.
cukup oke. Apalagi saat itu Bu Risma ya yang sempat undang kita ke wali kota untuk malam setelah finish, yang saya teringat medali itu nggak diberikan, sertifikat nggak diberikan saat kita makan malam bersama. Wah, luar biasa. Itu semua berarti ya, yang diadakan semua. Kalau boleh tahu waktu itu rutenya di mana aja? Rutenya hampir sama, muter, cuma mungkin yang berbeda di tahun ini yang kemarin saya lihat lebih banyak ikonik dari Surabaya yang diputerin. Kalau kemarin hanya sampai di Bubutan putar balik. Kalau ini lebih panjang. Kalau ini lebih panjang ya, jadi mungkin preparationnya itu lebih cukup panjang. Jadi mungkin Pak William melihat pada waktu itu kondisi di tahun 2019 dengan yang sekarang ini kan pasti berbeda ya. Dari segi cuaca, apalagi Surabaya sekarang panas-panas. Banyak yang nanya nggak kira-kira nanti waktu ikut ini Agustus tanggal 2 ini kira-kira hujan atau gimana atau betul, gimana banyak teman-teman yang tanya panas nggak? Iya betul. Kalau saya tahu panas apa enggak, karena gini ya teman-teman, race maraton itu adalah race alam. Ya, bukan di indoor. Jadi semua keadaan bisa terjadi di luar prediksi kita. Jadi kalau ditanya 2 Agustus itu panas atau hujan, saya bilang kalau saya bisa jawab panas berarti saya jadi pawang bukan pelari. Iya. Tapi bagaimana persiapannya gitu? Terpenting adalah bagaimana kita memprepare apapun yang terjadi. Syukur-syukur kalau ada hujan atau syukur-syukur sampai finish pun terjadi panas yang cukup panas. Ya, bagaimana kita memprepare itu yang lebih utama. Oke, itu yang lebih utama ya. Dan mungkin podcast yang kita buat ini tujuannya seperti itu kan ya. Yes, bagaimana betul. kita membuat teman-teman bukan cuma kepingin atau mau berlari 42, 21 atau 10, tetapi bagaimana kita harus memprepare, menyiapkan diri terhadap apapun yang bisa terjadi saat terjadinya event saat itu. Saat itu ya. Oke, ini kan sebelum nanti kita ngulik lebih dalam lagi, ini kan memang lari ini kan sebagai sebuah budaya sekarang ya, jadi culture ya, jadi gaya hidup. Banyak juga yang tiba-tiba itu ingin ikut lari, terus mulai dari yang 5K, 10K, HM, FM juga. Kayaknya aku harus ikut yang HM, FM di tahun ini target seperti itu. Memang bisa ya secepat itu? Maksudnya dari yang mungkin berangkat dari nol, yang nggak tahu bisa lari, akhirnya tiba-tiba merasa stamina aku nih bagus nih, kayaknya 5K aku bisa cukup catatan waktunya cukup bagus. Akhirnya aku memutuskan untuk HM dan FM itu gimana? Sebetulnya tahapannya gimana sih? Tahapannya kita dari yang pengen lari, sudah nyoba ini dan sebagainya, terus ini saatnya aku harus nyoba yang HM atau FM. Betul. Saya selalu mengedukasi teman-teman bahwa dalam hidup ini tidak ada yang instan. Apalagi dalam hal berlari, tidak ada yang instan dalam arti saya latihan cuma 1 bulan, kemudian saya langsung ikut HM. Mungkin kalau sekedar 5 kilo oke lah ya, karena 5 kilo biasanya happy ya, lari sambil jalan, fun run. 10 kilo masih oke. Tetapi ada juga orang yang 5 dan 10 kilo mengejar waktu. Jadi bagi teman-teman yang mengejar waktu, saya bilang 1 bulan, 2 bulan tidak cukup untuk bisa mendapatkan waktu yang terbaik. Ya, jadi semuanya harus diikuti dari 5 kilo. Saya berangkat dari 5 kilo, 10 kilo, 21 sampai 42. Jadi ikuti prosesnya. Ya, kemudian yang sering terjadi ini teman-teman ini nggak mau ngikutin prosesnya, kepingin punya pace yang langsung pace-nya bisa kenceng. Padahal untuk mencapai pace yang kencang itu membutuhkan jam terbang yang cukup. Jauh. Betul. Tidak cukup hanya melihat orang bisa lari kencang, kemudian saya mengikuti, pasti cedera. Wow. Memang sedetail itu memang harusnya. Betul. Jadi berarti untuk teman-teman yang mau ikutan lari 5K dan 10K, apa yang perlu diperhatikan dulu? Ini kita ngomongin basic dulu ya. Latihan. Latihan yang kayak gimana? Kalau saya banyak ke teman-teman, saya bilang kalau baru pertama kali lari, karena ini olahraga kardio, ya, jadi Anda memperhatikan adalah yang utama heart rate Anda. Saya selalu mengatakan teman-teman, berlarilah dengan heart rate 135 aja, abaikan pace. Ya, pelan-pelan ditambahin 5 kilo, nanti kalau HR-nya sudah cukup, tidak meledak-meledak dengan 135 ini bisa ditahan, ototnya sudah mampu mensupport, tambah ke 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Itu tahapnya untuk 5 kilo. Ya, tahap 5 kilo. Ya. Jangan melihat pace, yang banyak bikin gagal, pertama lari lihat pace. Sehingga begitu lihat pace, waduh ini pace-nya depan saya ini pace 5, diikutin. Padahal jantungnya udah di zona 5, mungkin bisa lebih dari 5. Berarti HR ini yang kunci utama ya, karena
olahraga kardio. Olahraga kardio dan juga jangan kepancing culture dan konten itu ya. Betul. Pace berapa gitu. Tapi yang penting ini kan yang tahu tubuh kita ya kita sendiri ya, Om ya. Jadi memang 135 itu basic awal ya. 135 di mana ketika kita lari ini udah nggak meledak-ledak karena nggak turun drop terlalu banyak. Betul. Setelah itu baru bisa ditingkatkan lagi. Ya. Terus apa lagi berarti? Apa yang harus dikejar lagi setelah itu? Kemudian ke 10 kilo. Kalau 10 kilo berarti kan membutuhkan latihan juga yang bukan cuma 10 kilo. Ya. Jadi kalau 5 kilo saya sarankan Anda sudah pernah berlari paling nggak 10 kilo. Oke. Kalau Anda ikut 10 kilo paling nggak Anda sudah pernah berlari di 15 kilo. Ya. Kalau 21 paling nggak Anda sudah pernah berlari di 24 kilo. Ya, jadi kalau biasanya sih 21, 42 mereka sudah ngerti banyak. Yang sering banyak ini di 5 dan 10. 5 dan 10. Ya, dia kan masih coba-coba tanpa satu penjelasan yang baik. Mereka yang penting ikut race, di situ banyak terjadi problem. Utamanya adalah latihan. Latihan ya. Jadi karena ini olahraga, ada kepingin sehat ya harus berolahraga. Berolahraga bagaimana caranya? Ya berlatih. Yes. Itu runners ya. Jadi kalau memang mau ikut 5 atau 10 latihannya yang benar ya itu. Jadi pelan-pelan ya, bertahap. Butuh waktu berapa lama sih kira-kira kalau misalnya 5 10 ini udah oke gitu untuk bisa ikut? 2 bulan sudah oke. 2 bulan oke. Rutin ya asalkan untuk itu ya. 5 kilo, 10 kilo ya sudah oke, tapi tidak mengejar target waktu yang bagaimana. Yang penting bisa finish happy ya. Oke, itu dulu. Targetnya mungkin tahun ini kan udah menjelang tengah tahun ya. Jadi memang 6 bulan terakhir ini dibuat untuk yang happy supaya bisa finish dengan baik gitu ya. Tahun depan mungkin bisa ngejar catatan waktu mungkin. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Untuk yang HM dan FM gimana latihannya? Ya. Kalau HM dan FM biasanya saya bagi dua juga. Ada yang ngejar waktu, ada yang asal finish. Ya. Saya bilang yang asal finish, Anda membutuhkan waktu lebih lama menyiksa diri Anda di race. Apalagi di race Asia, di Indonesia khususnya yang bukan tambah siang tambah dingin, tapi tambah siang adalah tambah panas. Betul. Kalau saya race di luar, saya senang tambah siang. Karena apa? Tambah siang tambah anget. Karena startnya dingin sekali. Tapi kalau di Asia terbalik, startnya sejuk, Anda finish 7 jam berarti Anda mencapai di jam 12 siang yang sangat terik. Ya. Di samping proses latihan, yang paling diutamakan adalah fullingnya saat race tersebut. Ya, sehingga kita terhindar dari resiko-resiko yang akhir-akhir ini kita dengar ada yang sampai di race terjadi kematian, accident dan lain sebagainya. Nah, itu berarti basic yang perlu dipersiapkan selain latihan, fuelingnya apa aja berarti? Yang perlu dipersiapkan untuk lari selain kita latihan secara rutin ya? Ya. Dengan cuaca gini bagaimana? Apakah kita juga latihannya harus panas-panasan gitu atau bagaimana? Jadi setelah Anda berlatih yang cukup untuk mempersiapkan 21 dan 42 kilo, saran yang sangat utama yang saya sarankan, Anda harus pernah berlatih kalau waktu Anda di bawah 4 jam, biasanya sudah cukup terlatih. Ya. Tapi yang di atas 4 jam, saya menyarankan Anda pernah berlatih di long run Anda di jam 10 sampai jam 11. Badan ini perlu penyesuaian. Jadi badan ini bukan seperti mesin ya atau seperti benda padat ditaruh ya udah benda padat aja ditaruh di tengah terik matahari juga bisa leleh. Betul. Ya. Jadi Anda berlatih sekali waktu peak latihan, 2 minggu sebelum peak latihan, saya menyarankan Anda untuk berlatih di jam 10. Ya, jadi peak latihannya itu ada di jam 10 sehingga badan Anda terbiasa atau paling nggak sudah menyesuaikan dengan suhu yang panas tersebut. Oke, jadi memang penyesuaian ya beberapa kali. Betul. Banyak teman-teman sudah tahu race-nya di tempat panas, tapi nggak mau kena panas. Long run-nya dimulai 4:30 atau jam 4 subuh. Nah, ini lebih cilaka lagi. Karena apa? Begitu Anda start di jam sekian, Anda mungkin cuma long run-nya 20 kilo, mungkin bisa selesai di jam 7:30, 8. Padahal itu masih peralihan antara panas dan humidnya. Tapi setelah Anda di atas jam 9, itu benar-benar panas humidnya jadi satu. Udah. Dan itu memang ujiannya di situ? Ujian terberatnya di situ. Ujian terberatnya di situ. Nah, di samping Anda membiasakan diri untuk berlatih di suhu yang panas, fulling. Jadi gini, saya banyak mengedukasi teman-teman jujur karena saya melihat akhir-akhir ini banyak korban yang terjadi di dalam proses lomba berlari khususnya di 21 dan 42. Anda harus percaya
bahwa Anda mengetahui diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri yang mengetahui, bukan orang lain, bukan pelatih, bukan teman, atau bukan keluarga Anda. Tapi yang mengetahui diri Anda sendiri adalah Anda sendiri. Jadi Anda benar-benar waktu race, kontrol apa yang terjadi dalam diri Anda. Seandainya sudah terlalu capek sekali, keringat sudah banyak keluar, kemudian jantung sudah berdebar-debar, langkah yang terbaik Anda lakukan, stop. Jangan ambil resiko. Race masih banyak. Race bukan cuma satu, race di Indonesia masih banyak. Jangan ambil resiko yang fatal sehingga mengorbankan jiwa Anda. Ya. Kemudian setelah Anda sudah mengkontrol diri Anda harus berlatih fooling. Ya, yang paling sangat dilupakan orang hanya tahu bahwa dia butuh gel. Selalu hanya kepingin yang penting gel, karena gel ini yang buat saya punya power, saya punya tenaga untuk menyelesaikan. Tetapi yang dilupakan yang kedua adalah sodium. Sodium ini yang sangat-sangat vital juga. Saat Anda dehidrasi tidak ada sodium, itu fatal yang terjadi. Banyak kolaps terjadi seperti itu. Di luar memang punya sakit bawaan. Jadi kalau Anda punya sakit bawaan atau sudah pernah kontrol darah tinggi, kemudian ada penyakit-penyakit lain, tolong Anda benar-benar harus wise dalam menentukan berapa kilo yang Anda ambil, 21 atau 42. Jangan memaksakan diri. Kita mau happy, kita mau senang. Ya. Jadi jangan mengejar konten dan viral ya, atau jangan mengejar bahwa aku yang bikin konten deh, aku harus tetap ini. Tapi tetap yang perlu diperhatikan adalah mengetahui batas limit tubuh kita seperti apa ya. Tapi memang bisa ya teratasi ya. Maksudnya kalau dalam ada yang namanya penyakit bawaan itu tadi, terus juga tubuh ini sudah memberikan alarm bahwa ini kita harus DNF misal seperti itu. Next gitu, apakah kita mungkin bisa bounce back untuk bisa lebih baik lagi gitu? Atau? Harusnya bisa. Dan jangan Anda takut DNF. Kadang malu. Saya sendiri, saya pernah DNF di full Ironman saya yang kedua. Saya DNF. Tapi DNF saya karena saya jatuh, accident, saya patah. Tapi saya nggak malu. Karena katakanlah, aku bisa dalam hidup ini satu, Anda bisa gagal hari ini. Tetapi next, Anda bisa berhasil. Yang penting Anda jangan gagal hari ini, kapok nggak mau lagi. Ya. Jadi jangan takut. Ya kalau DNF kali ini Anda bisa ulang di Surabaya Marathon 2027. Nah, itu dia. Dengan persiapan yang jauh lebih siap ya. Jadi mungkin bisa diceritakan pengalaman yang DNF yang waktu di Ironman yang kedua ya. Itu kan di mana Lanzarote? Di Basselton. Setelah itu tahun berikutnya di Lanzarote. Lanzarote itu bagaimana? Perbedaannya gimana? Mungkin sebagai gambaran, aku ini pernah DNF nih, aku tahun depan mau ikut lagi tapi takut gitu. Ya. Apa kira-kira encourage apa yang dibutuhkan? Jadi macam-macam ya, orang punya mental. Kalau saya, kalau gagal hari ini berarti saya harus lebih baik. Makanya setelah saya gagal Ironman saya yang kedua di Basselton, saya comeback dengan Ironman saya yang ketiga di Lanzarote. Lanzarote adalah event Ironman terberat di dunia. Dan itu saya tundukkan di Ironman saya yang ketiga. Wow. Saya berhasil menaklukkan Ironman ketiga saya di Lanzarote yang jadi momok banyak-banyaknya Ironman. Karena sepedanya yang anginnya yang luar biasa dan larinya dengan suhu yang cukup panas. Jadi memang kalau Anda sendiri melihat Om Wellem ini kan juga sudah tidak muda tapi semangatnya itu muda. Ya mungkin saya juga kalah dengan semangatnya beliau karena memang meskipun cukup lumayan loh, patah belikat ya pada waktu itu ya. Dan itu masih tetap berusaha tahun depannya comeback dan hasilnya luar biasa. Jadi untuk Anda mungkin bisa mempersiapkan kalau memang amit-amit ya DNF, tapi tahun depan harus bisa bounce back lagi, harus bisa comeback. Dan yang menarik ini kan setiap race ini kan pasti butuh persiapan selain dari atlet, dari secara keseluruhan event ini juga apakah menentukan untuk penyelenggara ini? Kalau dari sisi ini atlet gimana? Dari pengalaman saya, penyelenggara memegang kunci yang cukup sangat penting. Untuk penyelenggaranya mungkin nanti Mas Didit yang akan jauh lebih pengalaman, tapi saya katakan bahwa penyelenggara itu adalah utama juga, karena keselamatan, kemudian prepare dari segala sesuatu yang terjadi saat Anda race, itu harus profesional, harus benar-benar terantisipasi dengan baik. Karena kalau tidak terantisipasi dengan baik, ya akan
fatal juga di dalam race tersebut. Kita ke Pak Didit berarti. Pak Didit, event pertama di race management ini apa ini? Pada kapan? Wah. Kita throwback dulu. 2019 berarti ya? Throwback 2000 untuk apa nih? Untuk Surabaya Marathon? Untuk event Anda sendiri ya, yang Anda handle race management. Kembali ke 2010 berarti. Jauh ya. Oke, 2010. 2010 Itu kan masih belum populer kan ya? Belum. Dulu saya kalau ngerjain lomba lari itu dikatain sama teman-teman IO lain. Ngapain lu ngerjain lomba lari? Nah, Kayak lomba ke 17-an ya? Tarkam. Iya. Karena dulu kan kerennya kalau event itu ngerjainnya launching produk, Betul. konser dan lain sebagainya. Iya. Jadi ya udah, saya kebetulan dapat 10K waktu itu, kebetulan banget dibantu sama, atau saya mendukung lah dari PASI. Nah, jadi saya banyak dapat ilmu dari situ, dari PASI bagaimana cara mengerjakan lomba lari yang proper. Lomba lari itu harus begini, harus disiapkan itunya dan lain sebagainya. Jadi untuk mengerjakan satu lomba lari 10K itu paling cuma setengah jam ya Om ya? Betul. Larinya setengah jam, katakanlah 1 jam. Iya. Persiapannya bisa sampai 6 bulan. Wow. Karena banyak yang harus disiapkan. Apa aja misal? Pertama rute. Rute yang harus disiapkan, rutenya aman atau tidak, layak untuk dilarikan atau tidak. Kemudian lomba lari ini kan promosi kota ya, atau promosi suatu daerah. Rute yang dilewatkan ini mencerminkan kota itu atau enggak sih? Gitu. Lalu aturan-aturan lombanya, target peserta, minimum umur peserta, lalu kategorinya apa yang dilombakan, dan lain sebagainya. Nah itu menyiapkannya tuh kurang lebih 6 bulan. Wow, karena detailnya ya. Detailnya itu cukup banyak. Di luar acara ya. Karena kan kadang-kadang kita juga harus bekerja sama dengan tim yang menyiapkan acaranya. Panggungnya harus seperti apa, nanti penyerahan hadiahnya, seremoninya seperti apa, dan lain sebagainya. Wow, ini ngomongin teknis saja 6 bulan ya, belum yang seremonial, hiburannya, door prize apa-apanya gitu ya. Itu tantangannya di tahun 2010 loh. Memang kenapa memilih jalur itu, nggak jadi event konser aja deh, gitu loh. Emang suka lari juga awalnya? Dulu memang dari kecil saya suka olahraga. Saya sepak bola sih. Bukan pelari juga. Tapi kan di dalam sepak bola itu ada lari dong. Iya. Jadi ya udah, saya karena sering suka olahraga, tapi waktu itu tidak terfasilitasi untuk di event sepak bola. Terus teman-teman lihat saya disarankan atau lagi mau buat lomba lari. Aku bantuin deh tuh dari PASI. Ya udah, saya coba-coba aja. Ternyata banyak ilmunya nih yang saya dapat, dan saya suka ngerjain event olahraga. Tersalurkan lah. Jadi olahragawan, tapi jadi olahraga. Setidaknya masih ada di dalam dunia itu ya, tipis-tipis ya. Tidak jadi pelaku tapi yang man behind. Wah, dari 2010 di mana lari masih belum populer sampai sekarang yang sudah menjadi gaya hidup akhirnya. Itu udah jadi movement lah sekarang. Jadi movement ya. Tantangannya apa sih sebetulnya? Tantangan terbesar ya. Untuk bikin sebuah event lari itu, saya kebanyakan bikin lomba larinya di tengah kota. Seperti Surabaya, Jakarta. Challenge-nya itu ada di rute pertama. Karena kan bagaimana kita bisa bikin lomba lari yang aman ini, rute ini harus berbagi dengan kendaraan atau pengguna publik. Kesini tantangannya adalah gimana rute ini bisa lebih steril lagi. Artinya kan kita bagaimana berkomunikasi dengan para pejabat kota ya, Pemda, kepolisian dan lain sebagainya, yang bagaimana sih bikin rute yang tidak mengganggu masyarakat umum, tapi juga bisa digunakan oleh peserta dengan aman. Crossingnya bagaimana. Jadi ini memang challenge yang aku rasa ya tetap terus akan ada di event lari jalan raya ini. Wow, semoga tapi dari tantangan itu pasti ada sesuatu hal baru ya yang dipelajari pasti kan ya. Apa yang kira yang memorable gitu, tantangan apa yang akhirnya ini jadi icon aku nih gitu loh, serve di sisi ini gitu, apa itu? Paling menantang itu bagaimana caranya membuat rute maraton steril. Dari 0 sampai kilometer 42K ini tanpa ada crossing kendaraan dan pelari. Wah, itu luar biasa. Yang paling susah di mana? Di kota mana? Ngadain di kota mana? Yang paling cukup ini? Yang bisa
akhirnya saya taklukkan adalah kota Jakarta. Betul sih ya, Jakarta sangat trafficnya Surabaya sedang proses itu. Sedang proses ditaklukkan ini ya. Cara saya menaklukkan kota Surabaya. Tapi itu tadi tiap kota punya karakternya masing-masing. Oke. Karena seperti kita lihat Jakarta, di sana banyak jalan, banyak jalan alternatif. Terus udah gitu juga ada flyover, ada underpass dan lain sebagainya yang bisa kita modifikasi lah rutenya dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait ini. Nah, Surabaya juga sedang menuju ke sana. Kalau saya lihat kita juga udah ada underpassnya yang bisa kita lewatin. Kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan Pemkot ini di Surabaya juga tahun ini semakin baik. Jadi kita dapat support juga untuk bikin Le Mineral Surabaya Marathon lebih baik lagi. Mudah-mudahan dari tahun 2019 yang Om Willem ikutin tahun itu, tahun ini kita bisa lebih steril lagi. Lebih steril lagi ya? Saya teringat di 2019, saya terhenti larinya itu pas di penyeberangan di Ponegoro. Akan menuju ke garis finish, kurang lebih waktu itu mungkin kurang 5 kilo ya ke garis finish. Itu jadi saya sempat berhenti karena buka tutup. Jadi kendaraannya lewat dulu. Iya. Waktu itu pengalaman saya lari belum di PIS 5. Kalau saya seandainya saat ini saya lari di PIS 5, saat ini saya lari di PIS 440, 450, saya kram langsung. Karena dengan kecepatan yang tinggi kemudian tiba-tiba stop, itu penyakitnya 1 kram. Dan kalau sudah kram mau mulainya lagi udah berat. Sudah berat, betul. Nah, itu pengalaman terakhir saya. Itu tantangannya itu ya. Betul. Semua steril kecuali penyeberangan di Ponegoro. Nah itulah tantangan tiap kota beda-beda. Iya. Jadi ya kalau di Jakarta itu jalanan bisa kita belok-belokan karena alternatif rutenya banyak. Di Surabaya nih kita juga harus mencari nih kalau di sini ditutup alternatifnya mana. Kemudian kita bisa bikin juga sekarang segmen per segmen. Jadi tidak semua jalan harus kita tutup di waktu yang bersamaan. Jadi kalau memang pelari pertama sudah lewat sini, pelari terakhir sudah lewat segmen ini, berarti yang di jalan ini sudah bisa mulai dibuka, bisa untuk jalan alternatif lainnya kayak gitu. Memang triknya banyak lah untuk membuat sterilisasi rute ini. Gitu, baik, luar biasa. Berarti nanti untuk Anda yang ikut Le Mineral Surabaya Marathon 2026 aman karena rute Anda sudah disteril dan sudah diformulasikan sedemikian supaya Anda nggak berhenti di perempatan itu tadi, penyeberangan atau di lokasi-lokasi yang lainnya. Nah, mungkin berikutnya kesalahan yang paling sering dilakukan pelari menjelang race. Mungkin dari Om Willem gimana? Karena setelah respect biasanya di situ ada expo. Nah, expo itu menyenangkan tuh biasanya untuk teman-teman pelari atau teman-teman triathlon. Kalau pilih kategori sesuai kemampuan.